رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب على حبيبك خير حق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مغفرتك واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darain. Wa jaa fi haditsin akhar an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala yunadi munadin idza dakhala ahlul jannati fil jannah ana lakum an tahyaw wa la tamutu abadan wa ana lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan wa ana lakum an tashibbu wa la tarhamu abadan wa ana lakum an tan'amu fala tab'asu abadan wa dzalika qauluhu ta'ala wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjat, tokoh masyarakat bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Ahmad Akhyar, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Bandingo, kamerawan kita Abdul Hai, Bapak Haji Syuhada, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Haji Harojali, Bapak Marzuki, Bapak Haji Bakhtiar, Habib Zain Amunawar, Komandan lapangan kita Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Andi, Bapak Haji Marko Arsono, Haji Gunawan, Haji Yusmini Herlan, Bapak Feli, Pak Hasan Sabu, Ustaz Ayatullah, banyak lengkap yang terakhir. Dan seluruhnya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, hormat saya kepada Bapak, saudara-saudara dan ibu sekalian.
Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Dilanjutkan dengan talabul ilmi, mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ta'lim kita dengan bacakan suratul Fatihah. Jadikan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya guna pembangunan dan kelancaran program-program masjid ini, untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, jamaah kita, bil khusus pengarang dari kitab Al-Mawa'idh Al-Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri. Semoga Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan radhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Mereka yang sakit, Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Yang kesusahan, Allah berikan jalan keluar bagi kesannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila haratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang ke-28 dan sudah saya informasikan di beberapa pertemuan bahwa pertemuan kita di bulan Ramadan ini sampai dengan hari yang ke-28. Jadi ini adalah pertemuan terakhir di Ramadan tahun ini. Dan kita sudah berjalan pengajian ini kurang lebih 5-6 tahun ya. 5 tahun ya 6 tahun saya lupa datanya. 5 tahun ya. Udah 5 tahun dari sebelum jadi masjid ya. Alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan tahun depan kita diberikan kesehatan, umur panjang, bertemu lagi dengan Ramadan dan bisa melanjutkan kajian kita. Saya informasikan pula nanti malam saya undang mengadakan iktikaf terakhir di malam ke-29. Yang iktikaf kalau udah selesai jangan pulang, sayang-sayang tuh. Kenapa? Udah ada orang yang menyediakan buka sahur bersama ya. Sahur bersama itu sekedarnya aja. Ya, semua sekitar jam 3:30 ya. 3:30 makan, bis itu boleh pulang. Kan balik lagi ya. Untuk pulang ngapain? Mau nambah lagi nggak apa-apa di sana rumah ya. Mau gosok gigi silakan, mau ngerokok silakan ya. Itu. Sponsornya Haji Warsono. Ya, sponsornya Haji Warsono, Sultan Kebagusan ya. Ya. Katanya sih pakai kambing ya. Kambing katanya itu. Cuman bukan boskil ya. Kan boskil ya. Mudah-mudahan pada bisa ikut semua untuk kegiatan terakhir iktikaf di Masjid Nurul Hidayah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mencari surga secara sungguh-sungguh, menghindari atau lari dari neraka juga sungguh-sungguh. Tidak bisa main-main. Kenapa? Karena surga tidak tidur kepada orang yang mencarinya, neraka juga nggak tidur terhadap orang yang lari darinya. Dan sesungguhnya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya untuk meraih surga itu berat. Harus sholat, harus zakat, harus haji, harus macam-macam dah kegiatannya yang banyak. Sementara neraka itu dikelilingi dengan kelezatan-kelezatan dan hawa nafsu. Karena itulah kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian lalai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Ada hadis Nabi Muhammad SAW
Ini sebagai penutup yang mungkin akan menggembirakan kita. Dari Sa'id Al-Khudri, kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, annahu qala, yunadi munadin idza dawla ahlul jannah fil jannah. Ada seruan dari penyeru, ada panggilan dari yang memanggil. Jika seluruh orang yang berhak masuk surga, seluruhnya udah masuk surga semua. Jadi absen nih dari A sampai Z. Gak ada satupun yang terlewat, udah masuk semua. Ya, jamaah Masjidul Hidayah semuanya udah masuk. Amin, alhamdulillah. Oke, ingetin nih teman-teman kita, kalau seandainya belum masuk ke surga, cari ya bahwa kita pernah dalam satu majlis jadi saksi, beri syafaat, karena teman bisa ngasih syafaat nanti gitu. Jangan teman macam-macam nggak bisa berikan syafaat. Karena itu kita perlu nyari teman yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, yang bersaksi sama kita suatu saat kita perlukan di akhirat nanti. Kalau orang kan semuanya ngarepin syafaat dari baginda Muhammad SAW, bener nggak? Iya. Kalau kagak dapat, cari dari yang lain, dari Al-Quran, ya nggak? Kalau nggak dapat, dari guru. Kalau nggak dapat, dari teman, ya orang soleh. Kagak dapat, anak juga bisa memberikan syafaat, gitu. Apalagi itu anak hafiz Quran, cakep. Maka cari teman yang baik-baik, ya. Karena amal kita ini nggak banyak, dikit. Kalau udah semua orang masuk surga, tuh yang berhak masuk surga, diserukan, ana lakum antahyaw wa la tamutu abadan. Orang yang udah masuk surga, sekarang bagimu hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada pemandi mayat. Di surga tidak ada keranda. Di surga tidak ada kuburan. Karena semuanya di surga orang hidup selama-lamanya. Tapi kalau di neraka, la yamutu fiha, tidak mati, tidak hidup. Dibilang mati, dia hidup. Dibilang hidup, dia mati. Kenapa? Begitu disiksa orang, misalnya masuk ke neraka, lidahnya dipotong karena banyak ghibah, fitnah, mati, hidupin lagi. Orang yang berzina ditusuk dari kemaluannya dengan tombak timah panas, mati, tarik, hidup lagi. Maka dibilang tidak hidup, tidak mati. Tapi orang yang di surga hidup selama-lamanya. Karena di surga tidak ada penderitaan, ya. Makanya enak hidup selama-lamanya. Kalau mau hidup abadi di surga. Sekarang ini banyak orang mencari gimana caranya bisa hidup lama, satu. Kedua, kalau bagi anak muda kepengen kebal senjata. Ketiga, hidup abadi. Gak bakal bisa. Kenapa? Kodratnya manusia, kodratnya orang hidup pasti mati. Sepanjang-panjangnya usia pasti mati. Manusia paling mulia aja meninggal. Baginda Muhammad SAW itu manusia paling mulia. Meninggal, apalagi kita yang masa. Udah pasti mati. Gitu. Yang tua, ini yang tua-tua, ingat ya, yang udah ubanan, ya. Yang udah uban, yang giginya udah mulai ongkong, ya. Yang makannya udah kagak enak, ya. Udah enak susah makan, pasti mati, ya, pasti mati. Yang muda nih, yang kecil, ya, bukan mati, belum tentu tua, ya nggak, belum tentu tua, matinya muda, maka udah siap-siap, nggak akan ada hidup selama-lamanya di dunia, pasti mati. Karena itu yang kita khawatirkan itu bukan persoalan mati, apa yang kita bawa ketika kita mati, gitu. Udah cukup bekal apa belum? Gitu. Kan di Al-Quran disebutkan, siapa saja yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di ayat terakhir surat Al-Kahfi itu, ya, umayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Dua syaratnya kalau ingin bertemu dengan Allah. Satu, bawa amal soleh. Yang kedua, jangan syirik. Udah. Kalau ingin bertemu dengan Allah. Artinya apa?
kita mesti beramal soleh. Wa ana lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan. Bagi kalian yang udah masuk surga, sehatlah terus dan kamu tidak akan pernah merasakan sakit apapun selama-lamanya. Dokter kagak ada, ya. Bukan kagak ada, dokter masuk surga, cuma dia nggak mau praktek, ya. Udah nggak praktek lagi, ya. Bagaimana orang mau sakit? Semua makanan yang kita makan, yang kita asup itu tidak akan berpenyakit. Hari ini kita sehat, tapi tetap khawatir. Apa khawatir? Makan durian nggak boleh berlebihan, iya. Padahal tuh enak, Bang Maman nggak boleh makan durian, ya. Makan sop kambing nggak boleh banyak-banyak, walaupun enak. Yang nikmat-nikmat dibatasi, sehingga Pak, walaupun kita makan enak, makan yang bergizi, berlebih-lebihan pasti mendatangkan penyakit. Di surga bebas, mau makan apa aja bebas, ya, tidak dibatasin. Kalau orang minum arak di sini mabok nggak? Mabok, kebanyakan mampus dia, overdosis. Tapi di surga mau minum arak sepuas-puasnya, mau segentong, sedrigen, sekali bebas, ya. Karena airnya itu mengalir, tidak akan memabukkan. Mau minum madu tiap hari bebas, karena ada sungai madu. Kalau di sini madu mahal, saya yakin jarang ada minum madu setiap hari, ya. Tiap hari minum madu? Enggak, minum madu, ya. Saya tiap hari minum madu, ya. Kalau puasa sahur saya minum madu, 2 sendok madu campur air putih. Jadi minumannya minum madu. Kalau buka pakai teh manis. Kalau beli madu enggak sekilo, 2 kilo. Sedrigen saya beli. Sedrigen. Ya. Murah kok. Harganya murah. Kalau beli sekilo mahal. Tapi kalau beli sedrigen 7 kilo murah. Gitu. Kalau Anda beli misalnya madu marai itu sekilo itu bisa 200 sampai 250 ribu kilo, tapi kalau 7 kilo cuma 1 juta. Berapa tuh bedanya? 400 ribuan kan? Lumayan. Tapi 1 juta kan mahal, saat duitnya kagak ada, ya terserah. Ada juga susu, ada sungai susu, bebas minum susu. Jadi orang di surga itu pasti sehat terus, tidak akan pernah mati selama-lamanya. Karena itu nanti nikmatin, ya, nikmatin kesehatan, nikmatin hidup selama-lamanya di surga. Wa ana lakum antashibbu wa la tahramu abadan. Orang yang udah masuk surga, bagi kalian teruslah menjadi muda dan kalian tidak akan menjadi tua. Bang Hasan yang sekarang usianya udah hampir 60. Udah 60 ya? Udah 60. Haji Gunawan udah 60-an. Ya. Orang tua kita sudah 84 tahun. Entar di sono kagak ada usia segitu. Ya. Usia kita itu usia paling meningkat, usia paling sehat, usia yang paling pokoknya gagah. Antara 30 sampai 33. Kalau tidak salah sih disebutkan usia 33. Usia kita tuh keker-kekernya tuh, masa jayanya tidak akan pernah mengalami penuaan. Saat gimana nih? Saya usianya udah 60. Kemudian kalau mati, apa balik lagi? Iya, balik lagi. Balik lagi ke muda, usia 33 tahun. Dulu pernah ada seorang nenek-nenek nanya kepada baginda Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga? Ya, kata Rasulullah, di surga nggak ada nenek-nenek. Di surga nggak ada nenek-nenek, orang tua kan nggak ada, kakek-kakek nggak ada. Dia pulang, nangis ngadu sama anaknya. Kata Rasulullah, emak nggak bakal masuk surga. Masa sih? Rasulullah yang bilang. Nah, anaknya tanya, ya Rasulullah, apa benar ibu saya tidak masuk surga? Saya tidak bilang begitu. Yang saya bilang, di surga tidak ada nenek-nenek. Nah kan ibu saya nenek-nenek, nanti kembali menjadi muda. Oh. Asik nggak? Asik. Iya. Jadi nikmatin hidupnya di surga.
Wala tahramu abadan, enggak akan pernah tua selama-lamanya. Tetap usianya segitu aja, ya. Enggak meningkat, enggak ke bawah. Ya. Wa alakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Dan bagi kalian yang sudah masuk surga, nikmatilah sepuas-puasnya kesenangan. Puas-puasin, ya. Wala tab'asu abadan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesedihan di surga. Semuanya enggak ada, ya. Yang ada cuma ada kesenangan. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan diserukan kepada kalian, itulah surga yang diwariskan untuk kalian dikarenakan amal perbuatan kalian. Orang menganggap bahwa yang namanya masuk surga itu karena rahmat Allah. Benar. Semua orang masuk surga karena rahmat Allah. Tapi untuk menimbulkan rahmat Allah, kita perlu amal soleh. Perlu amal soleh. Tidak ada orang yang masuk surga itu disebabkan amal, tidak, tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah akan timbul, akan diperoleh kalau kita beramal soleh. Lantaran kita sholat, lantaran kita puasa, lantaran kita zakat, lantaran kita berhaji, diberikanlah rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa ridhonya. Maka bersyukurlah kita hari ini yang bisa menjalankan ibadah puasa. Karena orang yang menjalankan ibadah puasa, jaminannya adalah surga. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. 1 yang rajin baca Quran, 2 yang menjaga lisannya, yang ketiga orang yang sering ngasih makan orang yang kelaparan, yang keempat orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayat yang sering kita baca itu, kalimat terakhirnya kan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau orang menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, lalu dia mendapatkan predikat takwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang disediakan, yang luasnya itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita semua ini yang berpuasa mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah masuk surga, itu suatu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sesungguhnya. Sementara kenikmatan dunia itu hanya sebentar saja. Contoh aja, kita merasakan penderitaan ketika kita puasa dari terbit fajar sampai dengan menjelang maghrib, itu suasana kita kagak enak, kehausan, kelaparan, lelah, letih, ya nggak? Nah, coba begitu kita buka puasa, berapa lama itu? Berapa lama? Kita menderitanya lama, ya kan? Memperoleh kenikmatan berupa makanan berapa? Paling 5 menit. Kenikmatannya cuma 5 menit. Setelah itu selesai udah. Ya. Nah, untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi cuma di surga. Tapi di surga itu butuh yang namanya usaha dari kita. Ya, yang pertama kita mesti beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan harus kita bawa iman itu sampai dengan mati. Jangan sampai kita udah tahajud tiap hari, puasa Senin Kemis, baca Al-Quran tiap hari 1 juz, sedekah nggak pernah tinggal, pergi haji bolak-balik, menjelang ajalnya mati dalam keadaan kafir. Ada kayak begitu satu? Ada. Nggak ada. Bahkan seorang ulama pun ada yang meninggal dalam keadaan kafir. Nah, karena itulah kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala
bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman. Kalau kita meninggal dalam keadaan iman, itulah sesempurnanya nikmat, sesempurnanya rizki. Rizki paling rendah itu harta yang kita punya. Rizki yang paling tinggi kesehatan. Rizki yang paling utama kita punya anak yang soleh dan solehah. Dan rizki yang paling sempurna adalah ketika kita meninggal dunia, Allah ridho dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Hidayah, kita di sini bareng-bareng, sama-sama ngaji bareng-bareng, sholat bareng-bareng, beribadah bareng-bareng, entar berhari raya bareng-bareng, kita bisa bertemu dalam ridha Allah, di surganya juga bareng-bareng. Makanya saya bilang sekali lagi, ingetin teman-teman kita, ya teman-teman kita, samping kanan kiri kita, depan belakang kita, yang pernah bareng-bareng sama kita, taklim, mengerjakan ibadah, sehingga nanti di sana di akhirat ada blok khusus, apa? Blok jamaah Masjidul Hidayah. Wah, cakep nggak? Cakep gitu. Iya. Hadirin yang mulakan Allah SWT, kita sampai sini. Insya Allah kita sambung lagi nanti di pengajian malam Kamis, ya, di pengajian malam Kamis ba'da Idul Fitri, kemungkinan di awal April, ya, di awal April kita lanjutkan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau hadir di majlis Nurul Hidayah, dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini banyak yang salah juga, ya. Kita punya salah, kemungkinan ada yang keceplosan salah, ada yang tersinggung. Saya mohon maaf, ya, karena saya juga manusia. Dan saya juga yakin di sini banyak orang-orang yang pintar, banyak orang yang paham, banyak yang cerdas, yang seharusnya lebih pantas duduk di sini daripada saya. Tapi karena mumpung saya jadi DKM, jadi saya di sini. Ntar kalau DKM yang lain diganti, no problem, ya enggak, tidak masalah. Yang penting tahun depan, tahun-tahun selanjutnya, kebiasaan di Nurul Hidayah ada taklim ba'da subuh, walaupun cuma 20 menit, harus terus diselenggarakan. Siapapun gurunya, bisa Ustadz Ayat, bisa Ustadz Ali, bisa juga Ustadz Noval, anak muda, ya, jadi urusan pesantren Ishak baru itu Dinatmo. Saya doakan mudah-mudahan lebih dalam lagi ilmunya, bisa meneruskan perjuangan mengisi program-program di Masjid Nurul Hidayah ini. Dan juga saya ucapkan sekali lagi selamat berhari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Di Nurul Hidayah Idul Fitri sesuai dengan keputusan pemerintah. Dan nampaknya memang Idul Fitri itu akan datang, ya, dikit lagi. Tanda tandanya sudah banyak. Yang pertama, sudah banyak yang cukur, bahasan cukur, pada cukur, ya. Itu tanda-tandanya udah siap menyambut Idul Fitri gitu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina sayyidina Rasulullah sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'adina ma huwa ibadihi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa yasmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma qina bil ilmi wa zidna bil ilmi. Faqrimna bil taqwa wa jannana bil afiyah. Allahumma hasin akibatana bi umri duha wa ajirna min hizid dunya wa sabil akhirah. Allahumma hdina bi huda wa ja'alna mimman yushabihu fi ridha wa la tuwalina wa la siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amra wa aslam. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.